ada seperti saya, ibu-ibu waktu itu katanya gatel, terus Oh kata iya, Pak ada Ustadz memang, ada betul, ada. makhluk, iya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah hilang. Oh alhamdulillah sudah paham kan? Iya, Oh ya iya. alhamdulillah, subhanallah. Jadi Ibu Ayu saya mohon nasihat saya ini bukan berarti menyalahkan beliau, bukan. Iya. Ya, bisa aja memang beliau mencari duniawi, pada waktu itu mencari duniawi. Tetapi niatnya adalah karena Allah. Jadi apapun yang dibaca kita dalam bacaan Al-Quran ini. Kalau ibu yang cerita badannya yang kesemutan, kayak kesetrum begitu ya. Iya. Itu yang saya ketahui sih ada beberapa hal yang itu bukan penyakit biasa ya. Subhanallah. Jadi nggak perlu takut tapi harus dimengerti. Yang pertama adalah saya melihat Ibu Ayu, saya paham Ibu Ayu sering baca Quran. Saya senang, saya lihat. Cuma yang harus saya tanyakan adalah pada waktu membaca Quran surat-surat tertentu. Ini sudah surat-surat tertentu nih. Iya. Seringkah Ibu Ayu kalau dalam membaca surat tertentu itu ditujukan duniawi. Jadi bukan lillahi ta'ala. Jadi umpamanya baca surat ini agar biar selamat. Ini duniawi istilahnya. Ngapunten Pak Ustadz, itu kan saya cuma ikutan para guru saya ya. Saya paham, iya. saya paham. Nah, di sini sebenarnya kalau mamanya di sini akan saya berikan suatu ilmu ini bukan ilmu aneh-aneh. Kalaupun itu nanti Ibu Ayu baca surat dalam Al-Quran, niatnya lillahi ta'ala, itu aja yang penting. Insya Allah. Paham ya? Insya Allah. Kalau yang tadi saya ceritakan untuk duniawi, paham ya? Iya. Nah ini yang akhirnya kalau niatnya duniawi, yang kita takutkan adalah karena kita tidak tahu makhluk ini akan masuk ke tubuh kita. Nah itu yang jadi kok banyak sekali di tubuh saya kayak kesemutan seperti itu. Waktu itu sekitar 2 bulanan kepala juga gatel, nggak bisa ini dikeramasin makin gatel. Terus iya, saya pikirkan barangkali ketombe kotoran, tapi saya menyimak tayangan di sini ada seperti saya ibu-ibu waktu itu katanya gatel, terus kata Pak Ustadz ada makhluk, iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah hilang. Oh alhamdulillah sudah paham kan? Iya. Oh ya alhamdulillah, subhanallah. Jadi Ibu Ayu saya mohon nasihat saya ini bukan berarti menyalahkan beliau, bukan. Iya. Ya, bisa aja memang beliau mencari duniawi, pada waktu itu mencari duniawi. Tetapi niatnya adalah karena Allah. Jadi apapun yang dibaca kita dalam bacaan Al-Quran ini, semua surat niatnya karena Allah. Jadi sudah tidak ada lagi untuk ini dunia, untuk ini dunia, untuk ini dunia. Paham ya? Insya Allah. Kalau Ibu Ayu membacanya niatnya lillahi ta'ala, tidak ada lain, insya Allah yang geremet-geremet, semutan, nyetrum, itu mulai hilang. Baik, Ustaz. Yang saya sedih terakhir Ibu, ini, maaf, waktu kita untuk terbatas, bawa Ibu. tahajud, bawa sholat kayaknya agak berat. Ustaz, apa yang mesti Ibu Ayu Juleha lakukan? Saran Ustaz gimana? Iya, kalau memang tadi Ibu Ayu Juleha itu susah sekali tahajud, saya mohon barangkali memang lagi nggak nyaman badannya dan itu harus diperangi ya. Apalagi Ibu sekarang bilang susah tahajud, berarti yang kemarin-kemarin itu alhamdulillah tahajud bisa lancar kan seperti Istiqomah. itu. Ya alhamdulillah bisa istiqomah. Jadi jalanin aja bahwa itu adalah ujian yang harus dihadapi Ibu. Terus kemudian persoalan dengan suami dan anak, saya memohon ini saya ceritain. Saya memohon pada Ibu Ayu, kita belajar untuk tidak suudzon sama suami dan anak. Coba nanti kalau suami emosi, marah, biarin dulu, tenangin. Jangan diomongin, karena pada waktu emosi itu pasti nggak beres. Tenang, nanti kalau sudah beliau ngomongnya enak atau besoknya baru tanya, ayah kenapa ayah kemarin marah sama saya kok seperti itu? Salah saya apa, mohon dijelasin, mohon ayah jangan emosional, seperti itu. Jadi nanti sama-sama sama-sama musyawarah yang baik ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran dari Ibu Ayu sehingga persoalannya bisa selesai karena Allah. Amin. Iya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah ada di penghujung acara. Seperti biasa, kita akan berdoa sebelum nanti ditutup salam. Dan insya Allah doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Danu. Buat Anda yang di rumah dan juga pemirsa, silahkan angkat kedua tangan kita. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan keyakinan bahwa
Allah akan memberikan apa yang kita minta dan itu tentunya terbaik untuk kita semua. Silakan Ustaz. Terima kasih Hadai Albar. Alhamdulillah sebelum doa kita mulai, insya Allah minggu depan tanggal 30 Maret jam 10 hari Sabtu, bagi saudara saya yang ada di Padang dan sekitarnya, insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan saya bisa memberikan pengajian di Masjid Nurul Iman, Jalan Imam Bonjol, Padang. Dan tidak dipungut biaya apapun. Silakan datang, mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan manfaat bagi kita sendiri. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nida juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah kita berdoa untuk akhir acara ini dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami. Dosa yang kami lakukan kepada istri kami. Dosa yang kami lakukan pada anak-anak kami. Pada saudara-saudara kami. Pada teman-teman kami. Pada hamba-Mu yang lain ya Allah. Dan juga pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Amin. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jika kami sering melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah. Sehingga kami tidak mampu menghitung nikmat dan rizki yang Kau berikan kepada kami. Jika kami kufur terhadap rizki yang Kau berikan kepada kami mohon ampun kepada-Mu ya Ghaffar. Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa, sehingga Engkau berikan kami musibah, peringatan serta sakit pada diri kami mohon ampun kepada-Mu ya Ghaffar atas kesalahan dan dosa-dosa yang kami sering lakukan ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri kami ya Allah. Dan juga mencabut peringatan serta musibah yang ada pada diri kami ya Allah. Amin. Ya Allah, jika anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam. Agar kami sekeluarga lebih sujud padamu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika kami pernah dan sering melakukan perbuatan-perbuatan musyrik, yaitu pergi ke orang pintar, ke dukun, dan jika ilmu-ilmu dan mantra-mantra mereka tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, kami mohon ampun atas dosa musyrik yang pernah kami lakukan ya Allah. Kami mohon ampun atas dosa musyrik yang pernah kami lakukan ya Ghaffar. Ampuni dosa musyrik kami ya Ghaffar. Dan kami mohon kepadamu ya Allah ya Aziz, agar segala bentuk mantra-mantra dan ilmu yang ada di dalam tubuh kami, dari kemusyrikan yang pernah kami lakukan, kami mohon agar Engkau berkenan menghilangkan dan mengeluarkan dari tubuh kami ya Aziz. Engkau lepaskan seluruh mantra dan ilmu kemusyrikan yang ada pada tubuh kami ya Aziz. Dan Engkau kembalikan mereka pada tempatnya ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam tubuh kami banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum kami yang memasukkan ke dalam kami dan kami tidak ridha ya Allah, kami mohon kepadamu ya Ghaffar. Ampuni kesalahan dan dosa orang tua sebelum kami, ayah kami, kakek kami ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Aziz,
agar Engkau lepaskan segala ilmu dari keturunan-keturunan sebelum kami ya Allah. Engkau keluarkan seluruh ilmu dari tubuh kami ya Aziz, dan Engkau kembalikan mereka pada tempatnya ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuh kami banyak sekali ilmu-ilmu dari orang berbuat dolim kepada kami melalui ilmu sihirnya, melalui ilmu teluh dan santetnya, kami mohon kepadamu ya Allah ya Ghaffar, ampuni dosa orang-orang yang berbuat dolim kepada kami melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berkenan melepaskan seluruh mantra dan ilmu sihir yang ada pada tubuh kami ya Allah, dan Engkau kembalikan ilmu-ilmu tersebut pada tempatnya ya Allah, amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk. Jauhkanlah kami dari kemarahan, kejengkelan, iri, dengki, dan kesombongan yang senantiasa ada dalam hati kami. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah, amin. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah, amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami dalam segala urusan duniawi kami dan segala urusan akhirat kami ya Allah. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.